Ya, hari ini kita belajar tentang regulasi siklus sel. Ya. Ada 21 slide, nanti saya jelaskan. Si Fakih, kalau ada yang mau masuk di admit, minta tolong ya. Baik, siapa? Ya. Oke, saya mulai. Masih awal nih ya. Jadi, tubuh kita, masih ingat ya, tubuh kita itu terdiri dari miliaran sel gitu. Dan ternyata ada beberapa sel yang dia itu rajin membelah, ada juga yang tidak. Nah, tapi intinya suatu sel kita itu pernah mengalami namanya siklus pembelahan selama kehidupannya. Jadi pernah mengalami siklus tersebut, dan saat kita berbicara sekarang mungkin ada sel-sel tubuh kita yang sedang membelah seperti itu. Nah, pembelahan sel yang beberapa sel itu terjadi, pembelahan selnya terjadi secara terus-menerus. Misalnya stem cell atau sel punca atau sel induk, kalian punya atau kita punya sel punca itu di sumsum tulang. Nah, itu sumsum tulang kita itu kayak akan stem cell, yaitu ada namanya hematopoietic stem cell. Jadi sel-sel induk untuk darah. Nah, satu sel induk itu bisa membelah menjadi beberapa anakan. Nah, setiap anakan nanti bisa berdiferensiasi. Nah, itu ya. Namanya berdiferensiasi, artinya menjadi sel yang berbeda sifatnya dari sel induknya. Itu namanya diferensiasi. Jadi saya jelaskan bedanya diferensiasi dan proliferasi. Nah, selain itu, sel juga selain membelah juga ada yang mati. Jadi pada beberapa waktu tertentu, sel yang sudah mencukupi dia akan mengalami kematian sel, atau kematian sel yang secara terprogram ini disebut sebagai apoptosis. Nah, ini istilah yang bakal kita temui, banyak kita temui ke depan. Jadi adik-adik harus tahu bahwa apoptosis adalah kematian sel secara terprogram. Oke, itu ya. Nah, sebagiannya lagi sel membelah beberapa kali sebelum mencapai sebelum kemudian berdiferensiasi sempurna. Nah, sel berdiferensiasi sempurna itu artinya sel itu sudah stop menjadi bentuk terakhirnya atau menjadi bentuk kedewasaan yang disebut sebagai quiescent state. Jadi sebagian besar tubuh kita itu berada pada keadaan quiescent state. Jadi misalnya ada sel saraf, kemudian ada sel hepar, kemudian ada sel jantung atau sel-sel otot. Nah, itu udah pada tahap yang terakhir, udah berhenti. Jadi di sana dia udah berdiferensiasi sempurna. Nah, saya janjikan tadi apa pengertian diferensiasi dan proliferasi. Nah, ini ada saya cerita dulu ya. Proliferasi sel itu adalah proses di mana peningkatan jumlah sel. Jadi kata kuncinya proliferasi, proliferate artinya itu artinya peningkatan jumlah sel. Nah, kalau diferensiasi itu adalah proses yang mana morfologi dan fungsi sel itu berubah seperti itu. Jadi kalau ingat aja, proliferasi itu jumlah selnya meningkat, kalau diferensiasi itu terjadi perubahan morfologi dan fungsi. Nah, ini contoh eksperimen yang menunjukkan adanya proliferasi dan diferensiasi. Jadi ini ada suatu embrio animal mungkin ini. Kemudian dipotong tikus ya, tikus. Kemudian diambil hipokampusnya. Itu adalah ada stem cell saraf di sana, namanya adalah neural stem cell. Nah, kemudian dia dikultur in vitro. In vitro itu artinya dikultur dalam cawan Petri. Nah, dari misalnya 5 sel ini, kemudian sel ini berproliferasi. Nah, ini disebut sebagai proliferating stage atau selnya mengalami proliferasi. Jadi selnya meningkat secara jumlah. Nah, pada saat tertentu misalnya pada days in vitro, DIV ini ya, kemudian pada hari ketiga itu dikasih suatu stimulus. Nah, stimulus itu adalah suatu inducer yang membuat dia berdiferensiasi. Nah, inilah jadinya sel tadi yang stem cell tadi ini akan berubah menjadi sel
saraf. Nah, ini sel saraf yang sering kita jumpai di buku-buku teks. Nah, jadi di sini adalah tahap proliferasi, di sini adalah tahap diferensiasi. Terjadi perubahan fungsi dan morfologi dari sel puncanya, sel induknya, atau stem cell-nya. Sampai sini jelas belum perbedaan proliferasi dan diferensiasi? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, masih mudah. Ya, berikutnya siklus sel ini, jadi ada berbagai jenis, ada yang pertumbuhan seimbang, artinya dari sel satu ini ada sel, oke ya, ini saya hapus saja karena membingungkan. Oke. Ya, jadi artinya dari satu sel kemudian dia membelah, kemudian membelah lagi. Nah, dia seperti ini. Untuk yang apa ini? Sebenarnya yang hitam ini artinya, bagian ini nanti itu ada yang mati gitu. Jadi ada satu hidup, satu yang mati gitu. Nah, ini artinya pertumbuhan seimbang. Jadi ada sel yang berkembang, tapi ada juga sel yang apoptosis seperti itu. Jadi ini disebut sebagai pertumbuhan seimbang. Nah, pertumbuhan tak seimbang, jadi ada sel yang mati, tapi juga ada sel yang terus, ada sel lain yang terus berproliferasi. Kemudian ada sel aktif membelah, jadi ini selnya tidak ada yang mati seperti itu ya. Jadi terus membelah. Sel yang mati tersebut dinamakan sebagai apoptosis atau kematian sel secara terprogram. Nah, ini gambaran secara ringkas saja. Jadi kalian tahu pada penyakit tumor atau kanker, selnya itu dia aktif membelah, tapi dia sangat sedikit yang mengalami kematian atau dia resisten terhadap apoptosis. Nah, itu adalah ciri-ciri dari sel kanker. Dia aktif membelah, tapi sedikit sekali yang mati. Nah, itulah mengapa pertumbuhannya tidak terkontrol. Oke, berikutnya saya ceritakan tentang fase-fase dalam siklus sel. Ini mungkin kalian sudah familiar. Jadi ada fase G1 dan termasuk di sini adalah fase G0. Kemudian ada fase S, kemudian ada fase G2 dan fase M. G ini artinya gap ya. Jadi gap itu jeda antara tahap ini ke tahap berikutnya. Nah, di tahap S dan pembelahan juga ada gap namanya G2. Jadi G itu artinya gap. Oke, kita mulai dari G1 dan G0 secara umum. Jadi di tahap ini, sel ini dia mengalami fase G1, artinya dia tahap persiapan untuk ke tahap berikutnya, yaitu adalah fase S. Nah, fase S ini artinya sintesis. Ingat ya, S itu artinya sintesis. Jadi sintesis di sini artinya terjadi DNA replication. Itu ya. Jadi terjadi DNA replication di fase S. Nah, fase G1 itu adalah fase untuk persiapan ke fase S. Jadi di sini banyak banyak sekali material yang dibuat. Jadi bisa bayangkan S kan sintesis ya. Jadi sintesis itu pembuatan. Ibaratnya kalian akan dibangun suatu hotel gitu ya. Misalnya di fase S itu pembuatan hotel gitu. Nah, fase G1 itu adalah persiapan untuk materialnya. Jadi ini sangat sibuk sekali saya lihat di sini ya. Jadi dia menyiapkan berbagai keperluan untuk membuat hotel tadi. Nah, itu disebut sebagai yaitu adalah fase S. Nah, ini adalah fase yang sangat sibuk, artinya di sini dibutuhkan material yang banyak, kemudian dibuat sintesis protein yang banyak, nah seperti itu. Sama di fase G2 ini adalah preparation for mitosis. Jadi tahap berikutnya adalah mitosis, ini adalah pembelahan. Nah, ini pun sama, dia selnya sangat sibuk sehingga dibanyak dibuat material untuk persiapan ke fase pembelahan. Nah, fase pembelahan yang kalian tahu di sini ada profase, metafase, anafase, telofase.
yang sudah kalian belajari ya, ini adalah fase pembelahannya di sini. Kemudian sitokinesis ini adalah ini ya, proses pembelahnya sitoplasma, jadi menjadi dua sel yang berbeda. Ya apa? Menjadi dua sel yang terpisah. Ini versi gambar yang lain, intinya hampir sama ya. Jadi setelah sel tadi membelah menjadi new daughter, ini artinya sel yang baru, kemudian ini sel induknya. Fase G1 seperti ini, dan kalian lihat, ternyata ada beda waktu yang cukup besar antara fase M dan fase G1, ya kan? Fase G1 ini cukup lumayan panjang. Ya ini karena tadi ya, sebelum ke sintesis dia perlu persiapan, dan juga ini ya bisa jadi di fase G1 itu selnya diam. Nah itu. Jadi ada namanya G0 itu dia berhenti untuk membelah. Bisa jadi seperti itu. Nah, fase G1 untuk ke fase S itu ada namanya ini ya, R. Nah, ini namanya restriction. Bisa dibayangkan R itu seperti adik-adik mau masuk pintu tol. Oke ya. Jadi di sini sel itu ibaratnya untuk maju ke tahap berikutnya itu ada namanya checkpoint, yaitu ada R, restriction. R itu kepanjangan dari restriction point. Udah dicek semuanya persiapan selnya, jika oke, maka dia boleh lanjut, jika tidak maka akan dikembalikan lagi ke G1 atau ke G0. Jadi R ini adalah restriction point yang menentukan sel itu akan maju atau tidak. Jadi di sini ibaratnya ditanya oleh ini ya, oleh mungkin oleh Tuhan gitu ya. Kamu komitmen tidak untuk ke tahap berikutnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini juga disebut sebagai tahap engagement, bisa jadi kamu komit nggak untuk fase berikutnya gitu. Jadi fase R ini sangat penting. Karena ketika udah masuk ke S sel itu, dia tidak bisa balik lagi ke situ. Tidak bisa balik lagi ke G1 lagi. Dia harus terus. Jadi siklusnya itu satu arah. Jadi R ini ibaratnya checkpoint namanya ya. Barulah kemudian ke fase S, ke G2, baru kemudian ke M. Nah inilah di M fase sel ini membelah. Oke, prinsip umum siklus sel, silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, saya izin bertanya. Ya, gimana? Ya, Fakih NRP 028 tadi saya belum ini Pak, apa untuk yang pengertian diferensiasi sel itu apa ya Pak? Tadi saya kelewat. Oke. Diferensiasi sel ini artinya proses yang mana terjadi perubahan pada morfologi dan fungsi. Seperti contohnya ini ada stem cell neural stem cell NSC ini ya. Tadinya dia sifatnya dan bentuknya sangat berbeda dengan sel yang sudah berdiferensiasi, yaitu adalah si neuronnya atau sel sarafnya. Ya seperti itu. Jadi banyak sekali sel-sel kita yang berdiferensiasi, misalnya adalah NSC ke sel saraf, kemudian ada stem cell di darah kita menjadi sel darah putih, sel darah T helper atau yang lain-lain, itu masuk contoh diferensiasi. Jadi berbeda morfologi dan fungsinya dibanding sel awalnya. Itu pakai jelas? Baik, terima kasih Pak. Ya. Untuk yang sini paham, silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya maju. Minimal adik-adik tahu fase-fasenya apa saja dan apa saja yang terjadi di tiap fasenya secara umum. Nanti tiap fase saya jelaskan. Bisa selanjutkan ya. Berikutnya kita masuk ke fase tadi sepertinya ada yang mau bertanya tapi suaranya kecil ya. Oh ya, silakan. Bapak izin bertanya. Oke, siap. Nama saya Sukma, NRP 17. Jadi untuk proses sintesis proteinnya itu di fase G1 atau di fase S ya, Pak? Sintesis protein di G1.
Oh, baik, Pak. Sintesis DNA baru di fase S. Jadi kalau adik-adik gini, pernah nggak di SMA dulu belajar replikasi, transkripsi, translasi? Apa? Oke ya. Nah, replikasi itu terjadi di fase S. Nah, itu diingat-ingat. Tetapi untuk yang kalian belajar tentang transkripsi dan translasi, itu justru di sini. Karena di sini akan dibuat enzim-enzim yang dibutuhkan untuk fase S. Kalian ingat ya, di fase S itu ada replikasi. Di sana dibutuhkan misalnya enzim DNA polimerase. Ya kan? Nah, DNA polimerase kan berarti satu enzim, itu satu material untuk mereplikasi DNA. Nah, berarti itu disiapkan dulu di sini gitu. Di fase sebelumnya. Jadi enzimnya disiapkan dulu, baru kemudian dipakai di fase S untuk replikasi DNA. Kan banyak sekali ya enzim-enzim terkait ke DNA replikasi. Nah, itu sudah disiapkan dulu enzim-enzimnya di fase sini sebelumnya. Ya, si siapa? Juwita ya. Ya, jelas? Itu, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya, Ajita, Sukma Ajita, ya. Silakan yang lain. Pertanyaan bagus tadi ya. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya ditanya oleh Fadil, NRP 052. Untuk checkpoint itu terjadinya emang dari fase G1 ke S doang atau setiap fase itu ada, Pak? Soalnya dulu waktu saya SMA, saya belajarnya itu checkpoint ada di setiap fase, Pak. Jadi dari G1 ke S itu ada checkpoint 1, terus dari S ke G2 itu ada checkpoint 2 gitu, Pak. Oh iya. Ya, secara umum di banyak textbook di sini saja. G1 ke S itu yang maksudnya dia benar-benar establish ada checkpoint di sana gitu. Ya, di sini saja ya. Kita belajar hari ini di sini saja. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, bagus. Ya, saya ajak adik-adik untuk mengaitkan dengan yang dulu. Mau konfirmasi di sini boleh atau yang dulu bagaimana? Karena ini yang saya ajarkan ini baru gitu. Tingkatannya untuk sarjana. Jadi nanti kalian tidak dapat di SMA. Saya tidak mengulang gitu. Silakan sebelum saya maju. Jika tidak ada, saya lanjutkan. Oke, sekarang ke fase G1 kita mulai ya. Fase G1 di sini. Ya, jadi tadi ibaratnya ya ada dua sel udah membelah jadi new daughter cell. Ini yang sel baru, kemudian ini sel yang induknya sama dia akan menjalani fase G1, G0. Nah, di sini adalah terjadi nih tadi ya ekspresi dan sintesis protein. Ya, tadi ya ada yang tanya sintesis protein di mana justru di G1. Karena di sini adalah persiapan material untuk sintesis DNA di tahap fase S. Jadi enzim-enzim yang terkait untuk replikasi misalnya DNA polimerase, helikase, kemudian topoisomerase, semuanya itu dibuat di fase S gitu. Nah, fase ini merupakan fase awal cell cycle progression yang diatur oleh stimuli ekstraseluler seperti mitogen dan molekul adesi. Nah, kalian masih ingat ya kemarin ada namanya stimuli atau mitogen dan ada kalian pernah dengar kemarin ada ligan. Oke ya, jadi yang kalian belajar kemarin itu adalah ligan, itu adalah contoh stimuli ekstraseluler. Jadi ligan itu bisa berupa mitogen. Nah, mitogen itu apa? Mitogen itu adalah ini ya. Mitogen adalah peptida atau protein kecil yang menginduksi sel untuk memulai pembelahan atau mitosis. Nah itu. Jadi ligan yang menginduksi untuk terjadinya mitosis atau pembelahan disebut sebagai mitogen. Ya ini suatu ligan ya. Kemarin kan saya contohnya ada ya, ada stimulasi misalnya growth factor atau hormon. Kemudian selnya ketika tempel di reseptornya, kemudian ada faktor transkripsi yang masuk. Nah, faktor transkripsi yang masuk kemudian akan memicu namanya sel pembelahan sel. Nah, ini adalah tahap lanjutannya kemarin.
bagaimana suatu sel ketika sudah diaktifkan oleh ligan, yaitu adalah pembelahan sel. Nah, kita bahas hari ini. Nah, protein-protein yang disintesis pada fase ini akan siap masuk ke fase berikutnya, yaitu fase S sintesis. Ya, paham ya? Jadi fase G1 ini adalah proses sintesis protein. Ya, nanti lebih detail mungkin setelah kuliah ini akan kalian pelajari di fase di tahap di kuliah berikutnya. Pertemuan berikutnya lebih detail tentang proses sintesis protein dan sintesis DNA. Tapi secara umum saya jelaskan hari ini. Nah, sekarang masuk ke fase S. Nah, sepanjang fase S ini, sel bereplikasi DNA-nya sehingga menjadi 2 set DNA yang identik. Nah, yang fase S ini tak lain adalah yang kalian tahu sebagai proses replikasi. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai disintesis, sel siap melakukan replikasi dan memasuki fase G2. Kemudian kita lanjut ke fase G2. Nah, fase G2 sel mengalami pertumbuhan dan sintesis protein yang cukup sehingga untuk cukup 2 sel gitu ya. Jadi sama sel ini kan kalau ini persiapan, kalau yang ini fase persiapan pembelahan sintesis DNA, kalau yang ini persiapan untuk membelah menjadi 2 sel yang terpisah sehingga segala macam apa yang dibutuhkan untuk menjadi 2 sel ini diselesaikan di fase G2. Nah, setelah semuanya siap, maka sel masuk ke fase mitosis atau fase M seperti itu. Sel membelah menjadi anakan dan induknya. Oke, selama fase M, sel mengalami pembelahan atau sitokinesis menjadi 2 sel yang identik. Nah, ini yang sudah kalian pelajari di SMA ya, ada profase, metafase, anafase, telofase, dan akhirnya adalah sitokinesis. Nah, itu adalah pembelahan fase terjadi di fase M. Nah, setelah selesai membelah, sel dapat melanjutkan program cell cycle-nya, memasuki fase G1. Ini ya, mereka punya 2 pilihan, memasuki fase G1 dan kemudian ke fase S dan seterusnya, atau ya ini berhenti membelah. Jadi selnya itu diam atau disebut sebagai quiescent state atau sel yang ini ya, dia tidak mati tapi dia berhenti membelah seperti itu. Nah, itu disebut sebagai fase G0, G0. Seperti itu ya. Jadi sel punya 2 pilihan, mau ke G1 untuk membelah berikutnya atau ke fase G0. Nah, sel eukariot umumnya melakukan program pembelahan dalam 1 daur selama 16-24 jam. Ya, jadi ibaratnya kalau sekarang kita lagi ngobrol gini ya, sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita, di sumsum tulang misalnya, neutrofil kita itu sedang membelah sekarang ya. Jadi kadang neutrofil itu rajin membelah. Kalau nggak salah dia pembelahannya dalam waktu 18 jam. Jadi sekarang mereka sedang di dalam tubuh kita ya, neutrofil kita itu sedang mungkin di fase gap 1 mungkin, ada yang fase S. Nah, jadi di dalam tubuh kita sekarang terjadi pembelahan sel. Sel-sel yang lain pun sedang membelah. Jadi ketika ada sel yang mati, ada sel lain yang membelah seperti itu. Apalagi jika ini ya ada pada masa pertumbuhan. Jadi ketika anak kecil itu dia sedang masa pertumbuhan, ada bagian-bagian sel yang dia itu sangat aktif gitu membelahnya. Apalagi jika pada masa embrio itu ya, itu sel-selnya itu sangat aktif membelah juga. Nah, dalam konteks organisme multiseluler, sel cycle dapat berjalan lebih cepat, misalnya 6-8 jam, atau lebih lambat hingga lebih dari 100 hari. Jadi ini tergantung dari jenis selnya. Jadi perbedaan tadi itu berbeda di fase G1-nya. Jadi sel yang lebih lama, ternyata dia ketika ada yang sel membelah dalam waktu 100 hari, maka dia lamanya itu di G1-nya. Jadi untuk ketika udah masuk ke R, udah melewati restriction,
waktunya akan sama gitu. Jadi yang membedakan di fase G1-nya. Nah, ini penting ya. Ya, sebelum selanjutkan silakan kalau ada pertanyaan. Tiap-tiap fase sel ini. Ya, silakan. Oke, jika tidak ada saya lanjutkan. Nah, sekarang mulai masuk ke regulasinya. Nah, kalau dengar kata regulasi biasanya kompleks ya. Jadi ada dua regulator, ada regulator positif dan regulator negatif. Nah, regulator positif ini ada namanya protein yang disebut sebagai cyclin. Ya, cyclin ya, cyclin. Dan ada lagi namanya adalah cyclin dependent kinase, CDK. Nah, ini adalah CDK. Ini adalah si cyclin. Yang warna hijau ini adalah cyclin. Nah, cyclin ini ada 4 ya. Cyclin D, cyclin E, cyclin A, dan cyclin B. Atau ingatnya aja DEAB gini ya, DEAB. Jadi tidak ABCD ya, DEAB. Urutan DEAB ini berdasarkan dari siklusnya. Jadi siklus dari apa fasenya. Jadi fase G1 dia adalah cyclin D, kemudian seterusnya. Jadi menghafalkannya tidak ABCD, tapi adalah DEAB. Kemudian untuk CDK, jadi CDK itu adalah cyclin dependent kinase, yaitu ada CDK4, CDK6, dan CDK2. Kedua kelompok tersebut termasuk dalam regulator positif yang artinya memacu perjalanan daur sel. Apa itu cyclin dan CDK? Jadi gini, CDK kalau tidak ada cyclin, dia tidak aktif. Sehingga CDK dia tidak bisa, apa ini? Ingat ya, CDK adalah kinase. Nah, kalau ingat kinase, berarti ingat namanya fosforilasi. Jadi CDK dalam hal ini tidak bisa memfosforilasi targetnya, sehingga S fasenya itu adalah off, seperti itu. Tapi jika ada stimulus yang membuat cyclinnya itu menempel pada CDK, nah misalnya ada cyclin pada G1S, dia berikatan. Nah, pada tahap ini namanya CDK diaktifkan. Nah, CDK kemudian bisa memfosforilasi gen target, protein targetnya, yaitu ada fosfat di sini. Nah, berikutnya barulah terjadi misalnya adalah replikasi enzim-enzim yang dibutuhkan untuk DNA replikasi. Nah, itu fase S-nya jalan. Jadi di sini pentingnya kompleks ini adalah memberikan fosfat group ke protein target. Seperti itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan tentang cyclin dan CDK. Konsep awal sekali. Jelas? Ingat ya, kinase. Kinase artinya fosforilasi. Kebalikannya adalah fosfatase. Fosfatase itu artinya menghilangkan fosfat. Ya, bisa dibedakan ya. Ingat di sini ya tuh. CDK setelah kompleks dengan cyclin akan memfosforilasi protein targetnya sehingga aktif. Nah itu. Enzim yang penting-penting untuk replikasi DNA diaktifkan dan S berjalan. Pemberian gugus fosfat. Gambarnya sangat bagus nih. Penjelasannya. Ya. Jelas untuk cyclin dan CDK. Oke, saya lanjutkan. Nah, selain positif juga ada regulator negatif. Nah, regulator negatif ini ada dua, namanya adalah CDK inhibitor. Jadi namanya CDK inhibitor atau singkatannya adalah CKI. CDK inhibitor atau CKI. Nah, CKI ini ada dua family, yaitu family ChIP-KIP dan family INK4. Nah, contoh family ChIP-KIP adalah P21, P27, dan P57. Untuk family INK4 ada P16, P18, dan P19. Ya, silahkan ditulis boleh.
regulator positifnya tadi ada apa saja dan regulator negatifnya apa saja? Nah, saya lanjutkan. Selain itu, juga ada namanya tumor suppressor protein. Jadi misalnya adalah P53 dan PRB. PRB itu artinya retinoblastoma ya. P-nya itu adalah protein. Jadi PP ini adalah protein. Dia disebut sebagai tumor suppressor gen. Jadi ketika kita membahas pertumbuhan itu ada dua sisi ya. Sisi yang disebut sebagai proto-oncogen itu yang memicu untuk pembelahan. Satu lagi adalah tumor suppressor protein. Jadi mereka sifatnya berkebalikan. Kalau yang tumor suppressor protein dia menekan pertumbuhan sel itu ya. Tapi kalau yang oncogen itu memicu pertumbuhan. Jadi ada beberapa kelas di sini, ada CKI yang terdiri dari ChIP-KIP, kemudian ada Family Inform dengan anggotanya masing-masing, dan kemudian ada tumor suppressor protein. Misalnya P53 dan PRB, dia adalah tumor suppressor protein. Nah, cara kerja dari misalnya tumor suppressor, ini misalnya adalah P53. Jadi, ketika ada checkpoint DG1, ketika di fase checkpoint tadi ya, ternyata ada kerusakan DNA. Nah, kalau ada kerusakan DNA, di titik R ini harusnya dia tidak boleh lanjut, karena terjadi ada suatu defect, ada suatu kerusakan. Nah, disinilah perannya, namanya P53. P53 ini tumor suppressor protein, dia akan menginduksi dibentuknya CDK inhibitor atau CKI ini. Nah, CDK inhibitor ini yang kemudian akan menghambat kompleks CDK dan kompleks CDK cyclin ini tidak aktif. Nah, itu adalah cara kerjanya si CDK inhibitor. Yaitu ya, kompleks CDK dan cyclin inactivated sehingga sel pause in G1. Jadi selnya itu terhenti di fase G1. Kalau diikat oleh CDK inhibitor dari kompleks ini. Nah, CDK inhibitor ini dipicu oleh P53 yang satu tumor suppressor gen. Nah, P53 itu teraktifkan karena ada si DNA damage. Karena jika selnya terus dilanjutkan, itu akan terjadi kerusakan lebih parah sehingga dihentikan oleh si tumor suppressor protein melalui mekanisme ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Di gambar boleh ya. Gambarnya juga bagus. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Saya Fakih NRP 028. Jadi untuk fungsi dari regulator negatif sel itu untuk menghentikan proses siklus sel karena ada kerusakan sel, ya Pak ya? Iya. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Iya. Jadi kan tubuh kita kan pinginnya yang sel yang membelah itu sel yang bagus-bagus itu ya, yang tidak ada pembelahan, tidak ada kerusakan. Kalau ditemui itu ada kerusakan, nah ini tidak boleh lewat, ini tidak boleh maju gitu. Karena ketika dia dibolehkan lolos, itu bikin masalah ke belakangnya gitu. Kan dia dari awal aja dia udah terjadi kerusakan. Nah, nanti itu yang kalau sel yang rusak tapi lolos tadi, itu yang justru menyebabkan kanker tadi itu. Fakih. Makanya pada banyak tumor atau kanker itu P53-nya itu dia udah termutasi. P53-nya itu udah rusak, tidak bisa bekerja. Karena si remnya tadi itu udah dirusak oleh kanker gitu. Sehingga apapun selnya yang rusak sekalipun dia tetap lolos gitu. Aktif proliferation gitu. Jadi kalau selnya normal, tubuh kita bagus, tidak ada kanker, enzim-enzim yang protein-protein yang regulator negatif ini dan positif ini bekerja secara seimbang. Jadi hanya sel-sel yang bagus saja yang boleh membelah. Baik, terima kasih Pak. Oke, ya silakan ada yang lain. Ya,
Iya, lanjut silakan. Saya Haris, NRP 020. Pak, bisa tolong jelasin tentang cyclin lagi nggak, Pak? Saya masih kurang paham. Oke, ya. Ya, kalau nggak apa-apa. Karena nanti penting sekali, kita kan banyak sekali bicara tentang cyclin dan CDK. Ya, si Haris tadi saya cerita, regulator itu ada dua, ada positif dan negatif. Untuk yang positif, itu dikendalikan oleh namanya protein disebut cyclin dan CDK, atau cyclin dependent kinase. Nah, CDK ini dia tidak aktif kalau belum membentuk kompleks dengan pasangannya yaitu cyclin, karena dia ini ya tergantung cyclin. Jadi CDK ini sangat tergantung dengan si cyclin. Nah, cyclin itu ada 4 minimal ya, at least ada 4, ada D, cyclin E, cyclin A, dan cyclin B. Nah, penamaan ini kalau ingat ya tadi berdasarkan dari siklusnya sehingga urutannya kita aja DEAB gitu. D, E, A, B. Nah, CDK ini ada 4, 6, dan 2. Nah, ketika CDK belum berikatan dengan cyclin, maka dia tidak bisa memfosforilasi. Ingat, kinase artinya fosforilasi. Jadi ini tidak aktif. Tapi jika cyclin berikatan dengan CDK, nah CDK ini bisa aktif. Dia bisa memfosforilasi protein targetnya, memberikan fosfat di sini. Dan akhirnya fase S berjalan karena enzim-enzim untuk replikasi DNA telah aktif. Seperti itu. Gimana, jelas, Haris? Ya, baik, Pak. Jelas, Pak. Ya, silakan. CDK, cyclin, kemudian ada CKI, ada 2 family, ChIP-KIP, INK4, dan tumor suppressor protein. Nah, itu dulu. Istilah-istilah yang adik-adik harus pahami sebelum melangkah lebih jauh. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Nama saya Astrid, NRP 037. Tadi saya masih bingung yang mekanisme kerjanya CDK inhibitor, Pak. Bisa diulang, Pak? Makasih. Oh, oke. Jadi intinya CDK inhibitor dia ketika ada kompleks antara CDK dan cyclin, kan kalau misalnya kalau 2 ini bertemu kan dia jadi aktif. Tapi jika dia kedatangan CDK inhibitor, kompleks ini jadi tidak aktif gitu. Jadi intinya secara singkat, CDK inhibitor dia itu adalah mengaktifkan kompleks CDK dan cyclin. Seperti itu. Nah, CDK inhibitor ini, nah ini yang perlu cerita background-nya. Ternyata CDK inhibitor itu aktif jika dia diaktifkan oleh P53. Nah, itu. Nah, P53 ini aktif jika ada kerusakan DNA. Jadi, jika selnya tadi normal, tidak ada masalah, ya CDK inhibitor itu tidak mengganggu hubungan mereka gitu. Tapi jika hubungan ini ada sesuatu masalah, selnya yang awal ini, sel yang mempunyai hubungan ini Pak, sel yang membawa masalah ini, nah itu akan menginduksi si datanglah CDK inhibitor tadi. Sehingga tidak terjadi pembelahan ke tahap berikutnya. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Pak, mau bertanya, Pak? Ya, Ildam ya. Nama saya Ildam, NRP 011. Itu kan regulator negatif terjadi pada G1 checkpoint ya, Pak? Nah, sedangkan regulator positif itu terjadi di mana ya, Pak? Oke. Regulator positif itu di sepanjang fase sel, sepanjang siklus sel. Karena selnya kan maju, ya. Jadi dia di fase G1, kemudian di fase S, di fase G2, di fase M, cyclin dan CDK itu terus terus membuat kombinasi gitu ya. Akhirnya siklusnya terus berjalan. Selnya terus komit untuk ini ya, membelah akhirnya gitu. Kalau positif di semua fase. Oke, Pak, makasih. Ya. Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan Syifa. Nama saya Syifa Lutfia, NRP 041. Yang inhibitor tadi, itu kan dia baru aktif setelah ada enzim P53.
Nah, apakah si inhibitor itu bakal nggak aktif lagi kalau misal selnya udah benar atau gimana, Pak? Oke. Ya, pertanyaan bagus ya. Kalau selnya tidak, gimana sih pertanyaannya? Kalau sel rusak itu ada inhibitornya, Pak. Nah, inhibitornya itu bakal hilang pas kapan gitu? Oh ya, sebenarnya si P53 itu tetap ada ya, jadi tidak hilang. Jadi kan kita ingat ada suatu gen itu gini ya, kan dari DNA ke protein gitu ya. Nah, dari DNA ke protein itu kan melalui proses transkripsi dan translasi. Ketika ada kerusakan, maka gen tadi itu diperintah untuk menjadi protein. Ya, jadilah P53 itu aktif. Nah, ketika tidak ada kerusakan, maka tidak aktif P53-nya. Artinya tidak ada perintah untuk membuat P53 gitu. Jadi P53-nya tidak diekspresi. Baik, terima kasih, Pak. Bapak, saya ya mudah-mudahan membantu. NRP 022. Ya. Izin mengulang, Pak, kalau ada yang kurang tolong dilengkapi ya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan tadi ada kerusakan misalnya. Terus jadi si P53-nya itu akan menginduksi pembentukan CKI itu ya, Pak? Oke, ya. Terus si CKI ini menghambat kompleks CDK sehingga si CDK-nya itu menjadi tidak aktif. Jadi dia terhenti di G1 gitu, Pak. Iya, kompleks CDK dan cyclin. Ini, kompleks CDK dan cyclin, jangan lupa ya, Siva. Oke ya, saya lanjut. Kayaknya udah mulai paham. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya. Ini tentang negatif dan positif dan negatifnya. Jadi sinyal pertumbuhan tadi itu diperlukan hingga masuk pada restriction point. Jadi mitogen tadi itu dibutuhkan terus-menerus sampai ke fase R ini, restriction point. Nah, sinyal pertumbuhan tadi itu bisa berupa growth factor atau hormon atau mitogen lainnya. Nah, R ini merupakan titik penting dalam regulasi Daur sel, terletak di akhir fase S menjelang di akhir fase G1 menjelang fase S. Jadi dia di tahap sebelum ke S tapi di tahap akhir di G1. Nah, begitu R terlewati, maka sinyal pertumbuhan tidak diperlukan lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika udah terlewati, udah komitmen selnya udah oke, udah bagus. Nah, dia tidak diperlukan lagi pertumbuhan sinyal. Artinya sel ini sudah siap ke fase berikutnya. Nah, ini tentang R. Nah, sekarang nih kita mulai masuk ke cyclinnya. Nah, seperti tadi saya katakan, cyclin itu ada 4 minimal, ada D, E, A, B. Nah, mengapa saya minta untuk mengurutkannya sesuai D, E, A, B? Nah, ini terkait dengan di mana dia berada di tiap fase siklus selnya, seperti itu. Kita lihat, di fase ini fase G0, G1, S, G2M, G1, S, G2M, seterusnya. Ternyata, cyclin yang muncul paling awal di G1 itu adalah cyclin D, seperti itu. Oke ya. Nah, sinyal tersebut awalnya akan menginduksi ekspresi cyclin D, oke ya. Sehingga D1 itu ketika ada mitogen berikatan dengan reseptornya, kemudian mengaktifkan sinyal, nah terekspresilah cyclin D. Nah, cyclin D ini adalah awalan untuk siklus sel. Nah, kemudian dilanjutkan diikuti dengan ekspresi jenis cyclin lain sepanjang Daur sel. Nah, lihat ada D, kemudian di fase mulai mendekati R ini ya, di R di akhir G1 dan S ada dibuat cyclin E. Kemudian di fase S mau ke G2, M ini dibentuk cyclin A. Nah, ternyata berikutnya di fase G2M dibutuhkan cyclin B. Nah, tadi ada pertanyaan yang positif tadi di mana saja? Ya tadi ya di sepanjang proses ini karena si cyclin itu
sifatnya adalah konstitutif, inducible. Dia terinduksi di fase-fase tertentu dan nanti akhirnya berkaitan dengan si decay tadi. Oke ya, level cyclin D meningkat selama fase G1. Oke ya nih ya, karena mitogenik sinyal menuju aktivasi ERK ini dari kemarin itu adalah MAP kinase. Dan menurun saat sel melakukan pembelahan fase S. Kita lihat di sini ya. Di fase S dilihat dia mulai menurun, diganti dengan si cyclin yang lain. Kemudian sementara level cyclin E, A, B juga ditempuh sesuai fase yang sesuai. Oke ya. E, A, B. Jadi cyclin D ini yang hijau, cyclin E ini yang biru ini ya, yang biru, cyclin A yang ini, yang cyclin B yang coklat tajam ini, gitu. Ya, untuk gambar ini jelas. Ini ya, mitogen stimulation di sini akan memicu cyclinnya. Ya, jadi ternyata jumlah cyclin ini yang berubah-ubah. Kalau si decay-nya tetap, tinggal nyari pasangannya aja. Tapi cyclin di tiap fasenya dia beda-beda. Seperti ini penjelasannya. DAB. Jadi fase G1 dia D, di fase mau S dia E, kemudian di fase S akhir dia A, dan di fase G2M dia cyclin B yang ekspresi. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mau bertanya lagi? Ya. Nama saya Ildam, NRP 011. Berarti dalam CDK itu ada bisa bermacam-macam cyclin gitu ya Pak? Selain satu cyclin gitu. Ya, benar. Jadi gini, si decay kan ada 462, cyclin D, cyclinnya ada DE, AB. Nah, setiap ini punya pasangan sendiri-sendiri, Idam. Misalnya, cyclin D itu berkaitan dengan si decay 4 atau 6. Nah, cyclin yang lain ada lagi pasangannya, seperti itu. Jadi ada spesifikan. Nanti kita bahas di belakang, pasangannya apa aja. Baik Pak, makasih Pak. Ya, bagus pertanyaannya. Silakan ada yang lain. Ini tentang cyclin selama siklus sel. Oh ya, ini ada video. Kita suruh lihat video. Coba kita lihat. Oke. Cell cycle. The cell cycle has 3 states, which are quiescent, interphase, and mitosis, and 5 phases, G0, G1, S, G2, and M. The quiescent state, also known as the senescent state, comprises of the G0 phase. Examples, neurons, cardiac muscle, and RBCs. Interphase state consists of G1, S, and G2 phases. And the mitosis state consists of the M phase. Prophase, metaphase, anaphase, telophase occur during this phase. The 3 major cell cycle checkpoints are the end of G1, the end of G2, and during metaphase of the M phase. Progression through checkpoints is regulated by cyclins, cyclin-dependent kinases, and tumor suppressors. During the G1 phase,
Cell cycle progression is controlled by a variety of different cellular mechanisms, such as tumor suppressors, genes that code for transcription factors, proteins that detect DNA damage, enzymes that allow the cell to progress to the S phase, and signaling molecules that activate those enzymes. The gene E2F regulates expression of transcription genes. Oke, sampai sini dulu, saya lanjutkan. Tadi ada, jadi ingat tadi ada pertanyaan, ada R point ada di mana aja. Jadi ternyata di sini ada sebutkan juga ya, tapi oke, terserah, nggak apa-apa. Restriction bisa di sini juga atau di sini juga, tapi yang kita bahas hanya yang di sini G1 dan ke fase S. Ya itu dulu ya. Ke sini sekarang. Is important. Without cues to grow or to stop growing, cells would either multiply non-stop, forming masses, or they would never multiply. There are 3 major checkpoints in the cell cycle: at the end of G1, end of G2, and during metaphase. Progression through checkpoints is mediated by cyclins, CDKs, and tumor suppressors. Cyclins are proteins that bind cyclin-dependent kinases, or CDKs, activating them. CDKs are enzymes, specifically kinases, meaning that they phosphorylate proteins to activate or deactivate them. Different combinations of cyclins and CDKs promote different actions at different points in the cell cycle, signaling starts or stops. By having complexes critical to cell cycle progression, there is a way for the cell to shut off the progression by inhibiting those molecules. For example, CDKs are indirectly regulated by tumor suppressor protein P53. P53 can activate several pathways, including cell cycle arrest when there is DNA damage. I will go into the details of this mechanism in another video. But in this video, we will look at the functions of cyclins and CDKs throughout the cell cycle. If we unroll the cell cycle to form a graph with time on the x-axis and concentration of cyclins on the y-axis, we can see the amounts of different cyclins present at different points in the cycle, showing which cyclins are needed when. A cell can switch from G0, or cell cycle arrest, to G1 once cells have achieved a critical size. For multicellular organisms, growth factors and mitogens, which are substances encouraging cell division, need to be present. For unicellular organisms, nutrients must be adequate in surroundings. Once G1 is initiated, cyclin D is synthesized and drives the G1 S phase transition. In eukaryotes, cyclin D binds with CDK4 and CDK6. These two complexes can partially phosphorylate retinoblastoma tumor suppressor protein. Oke. Saya kembali lagi nanti setelah saya jelaskan. Ya, dari 2 video tadi ada pertanyaan? Ya, tadi disebutkan di sana ada, tadi ya udah jelas ya, ada G0, kemudian ada interfase itu yang sebelum M, kemudian ada fase mitosis. Fase quiescent atau G0 disebut juga sebagai fase apa tadi? Senescent, seperti itu ya. Itu. Oke, ini tentang fase, tentang siklus, tentang cyclin dan pasangannya, dan pada fase mana aja. Berikutnya saya lanjut ke fase yang lebih kompleks lagi ini ya. Ya, perhatikan baik-baik. Kita dari satu gambar ini akan kuliah kita intinya di gambar ini. Udah siap ya? Oke, pertama kita punya namanya adalah D itu adalah cyclin D. Kalau K ini artinya CDK. Nah, di fase awal setelah ada mitogen, jadi setelah ada mitogen, cyclin D dan CDK 4 atau 6 mereka berikatan. Sampai sini paham ya? Jadi
mereka membentuk kompleks. Kita ingat tadi ketika si decay yang dia aktif dengan kompleks dengan cyclin D, maka dia bisa memfosforilasi. Nah, siapa yang difosforilasi? Yang difosforilasi adalah targetnya. Siapa targetnya? Yaitu adalah namanya RB. Nah, RB ini adalah retinoblastoma. PRB. Nah, RB ini kerjaannya itu adalah mengikat E2F. Nah, E2F itu adalah faktor transkripsi. Ketika RB dalam kondisi yang hypophosphorylated, artinya fosfornya sedikit, fosfatnya sedikit, E2F itu diikat kuat. Tetapi jika semakin banyak fosfat yang nempel karena dikasih fosfat sama kompleks CDK dan CDK4 ini, nah E2F-nya bisa lepas. Nah itu. Nah, RB-nya terasingkan. Nah, E2F ini adalah suatu faktor transkripsi. Yang berikutnya, faktor transkripsi ini dia akan mentranskripsi gen targetnya. Nah, gen-gen targetnya itu adalah nanti yang menghasilkan protein ini, yaitu ada di HFR, itu adalah dihydrofolate reduktase. Ini adalah enzim yang penting nanti untuk buat sintesis DNA. Kemudian ada timidin kinase, timidin sintetase, ada polimerase, CDC2, termasuk E2F1. Jadi membentuk protein, membentuk transkripsi, faktor transkripsi itu sendiri, E2F. Dan tak kalah penting, E2F itu nanti dia akan mengaktifkan diproduksinya cyclin A dan cyclin A. Nah, sampai sini stop dulu. Dari tahap 1, 2, 3, dan 4 ini, silakan kalau ada pertanyaan. Regina, 022 izin bertanya, Pak. Ya, ya. Tadi kalau semakin banyak fosfat yang nempel, yang terlepas itu apa ya, Pak? Namanya E2F, suatu faktor transkripsi. Oke, makasih Pak. Ya, ya. Bapak izin bertanya. Ya, Natasha. Ya, Natasha NRP 016, itu yang proses yang ketiga, Pak, yang E2F-nya udah lepas, itu nanti bakal kayak gimana ya, Pak? Saya tadi kurang konsentrasi. Iya, iya. Ini nanti sebenarnya ini kompleks ya. Jadi kalian karena belum belajar transkripsi. Bayangkan ini ya. Kalian kan kemarin udah belajar ada ligan, kemudian nempel di reseptornya, kemudian ada penempelan faktor transkripsi gitu kan, kemudian faktor transkripsi yang masuk ke inti sel. Ingat nggak kemarin? Nah, setelah faktor transkripsi nempel udah masuk ke inti sel, nah di sana dia akan menemukan sekuensnya yang cocok dengan dia, yang diatur olehnya. Maksudnya, E2F itu akan nempel pada sekuen khusus yang jika dia nempel, transkripsinya jalan, on. Nah, siapa yang ditranskripsi tadi? Itu adalah enzim-enzim DAFR, TKTS, POL, dan sebagainya. Seperti itu. Artinya, disinilah proses pembentukan enzim-enzim yang dibutuhkan untuk nanti replikasi DNA. Tadi saya katakan, ini untuk penyiapan bahan baku atau material sebelum ke fase S. Nah, itu. Jadi E2F ini komponen penting. Ibaratnya dia adalah ini ya, ibaratnya ini bisa dikatakan ini dolarnya, uangnya yang bisa membeli apa aja enzim-enzim untuk disediakan seperti itu. Gimana? Natasha udah ada bayangan? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, ibaratnya ini E2F-nya ini belum keluar dari bank gitu, karena masih diikat oleh RB. Ketika RB-nya udah dikasih godaan fosfat ini ya, nah dia lepas baruan E2F-nya ini. Ya, keempat proses ini dulu silahkan kalau ada yang tanyakan. Ya harus paham ini ya. Ini di kuliah kita hari ini. Oke, jelas? Ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi kan dibentuk, kita punya cyclin D, kemudian ada juga ada E, A, dan B. Tapi yang tahap berikutnya kita bahas adalah E dan A. Karena apa?
cyclin E dan cyclin A itu ternyata dibentuk dari I2F ini juga. Nah, kita mulai dari ini dulu ya. Dari yang bawah dulu atau dari E dulu. Nah, cyclin E ini kemudian berikatan kompleks dengan namanya ini CDK2. Nah, yang dipasangkan berikutnya. Kalau cyclin D dia dengan CDK 4 atau 6. Kalau cyclin E berikatan dengan CDK2. Nah, ini K itu artinya CDK2. Nah, kompleks antara cyclin E dan CDK2 ini juga nanti sama, kan dia kompleks ini akan aktif kalau dia kerjaannya kan memfosforilasi ya, makanya dia bagi-bagi fosfat di sini. Dia akan memfosfat protein untuk replikasi, misalnya ini, kemudian bisa juga untuk ini ya, ternyata kompleks ini CDK2 dan cyclin E dia juga mengasih fosfat ke RB. Nah, apa yang terjadi jika RB ini dikasih fosfat tidak hanya dari sini tapi juga dari sini, maka RB-nya ini akan semakin lepas ya kan? Jadi proses ini itu namanya umpan balik positif. Yang mana untuk memastikan I2F itu benar-benar lepas, tidak ngikat lagi sama RB gitu, sama RB ini. Jadi ditambah untuk bisa melepaskan si RB dari I2F dari RB ini. Nah, dengan dibentuknya cyclin E dan kompleks dengan ini dan akhirnya sama. I2F lepas, nah RB-nya semakin jauh dari I2F sehingga I2F itu menjamin ketersediaan bahan itu cukup gitu. Jadi tidak nanggung gitu ya. Nah, ini tahap yang atas. Paham belum? Ini baru cyclin E ya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, cyclin A. Nah, cyclin A juga ini berikatan dengan CDK2 namanya ya. Nah, ini berikatan sama dia akan kalau ini dia perannya sama ya untuk menjamin I2F untuk menghasilkan protein-protein, ini pentingnya. Seperti itu. Ya, cyclin E dan A ternyata diatur oleh I2F dan nanti itu untuk fosforilasi RB atau ke I2F untuk yang cyclin A dan CDK2. Tujuannya adalah supaya RB benar-benar terasing, tidak ganggu I2F lagi. Karena I2F sedang bekerja atau mentranskripsi gen-gen penting ini yang diperlukan untuk sintesis. Oke, nah berikutnya sekarang kita lihat ke regulator negatifnya. Kita lihat, masih ingat nggak ada dua family dari CKI, apa dan apa? Yang menjawab Pak, Ya. CIP atau KIP dan INK4. Oke, ChipKeep dan Infor. Nah, siapa saja anggota dari ChipKeep? Izin menjawab, Pak. Ya. Anggota dari ChipKeep ada P21, P27, dan P57, Pak. Oke, berarti gambar yang ini ya, dua ini ya, P21, P27, 57. Oke, berikutnya yang Infor. Jawab, Pak. Ada. P16, P18, dan P19. Ya, posisinya kalian nemukan nggak yang bagian mana? Ini, Pak, yang di paling kiri. Kiri, oke ya. Jadi posisinya kalian udah tahu. Ternyata si ChipKeep ini dia posisinya di sini, kemudian Infor di sini. Nah, kalian sekarang lihat ya, ada tanda seperti ini. Kalau yang tanda ini kan ini panah maju ya. Nah, kalau ini namanya panah tumpul ini, nah artinya kalau ada tanda tumpul gini, artinya dia menghambat. Oke ya. Nah, ini ada artinya. Jadi tanda panah yang berbeda ini ada artinya dia menghambat. Nah, P21, P27, P57 dia kerjaannya emang ini ya, menghambat menghambat si kompleks CDK, kemudian sama juga ya dia menghambat kompleks CDK yang ini. Nah, itu. Kemudian P21 pun sama menghambat kompleks CDK ini. Jadi P21, P27, P57 dia menghambat kompleks antara cyclin D1, CDK4, cyclin E, CDK2, cyclin E, CDK2. Nah,
oleh enzim-enzim oleh protein-protein ini. Sedangkan untuk yang INK4 16, 15, 18 ini dia menghambat kompleks CDK4 dan cyclin D1 seperti itu. Nah, ini posisinya di sini. Nah, regulator negatif berikutnya apa tadi setelah CKI? Izin menjawab, Pak. Ya. Yang tumor suppressor. Oke, tumor suppressor contohnya? P53 dan PRB. Oke, nah kalian sekarang lihat P53 dan RB di sini. Nah, ternyata P53 dan RB ini itu adalah suatu tumor suppressor. Yang mana P53 itu dia adalah menginduksi ekspresi protein-protein ini. Lihat, P53 mengaktifkan P21, P27, P57, sama ini ya, P53 mengaktifkan P21, P57. Nah, akhirnya yang nanti P21, P27, dan P57 ini akan menghambat aktifnya CDK dan cyclin. Paham di sini? Gambar atas bawah ini jelas ya? Nah, berikutnya ada RB. Nah, karena kita lihat, RB ini dia katakan sebagai tumor suppressor karena ini dia kan menghambat jalannya siklus sel ya. Karena dia apa kerjaannya? Dia ngikat E2F gitu. Sedangkan kalau E2F diikat oleh RB, dia tidak aktif. E2F tidak bisa mentranskripsi enzim-enzim atau protein yang dibutuhkan untuk sintesis DNA. Makanya dikatakan sebagai tumor suppressor protein, P53 dan RB. Ya, jadi semua cyclin dependent kinase dan negatifnya udah muncul di gambar ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bapak, ya. Saya Elvara, NRP 044, izin bertanya. Kan tadi yang CIP-KIP yang P21, P27, sama P57, sama yang INK4, yang P16, P18, P19 itu sama-sama menghambat CDK4. Nah, itu perbedaannya apa ya, Pak? Perbedaannya atau sama saja tujuannya untuk menghambat? Dia bisa menghambat kompleks CDK4 dan cyclin D1. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Oke, kalau sudah, saya lanjutkan video yang pertama tadi supaya pemahamannya lebih tajam. Saya lanjutkan ya sekarang. Oke ya, proses siklusal itu diatur oleh tumor suppressor, tadi udah transkripsi gen, protein, enzim, dan signaling molekul. Ini adalah mitogen tadi. Ya, kita lanjutkan videonya. The gene E2F regulates expression of transcription genes and cyclin-dependent kinase 2, cyclin E, and cyclin A. If there is significant DNA damage, P53 stimulates production of P21. P21 binds and inhibits all cyclin CDK complexes, which leads to arrest of cell cycle until the DNA damage is repaired and P21 levels drop. The tumor suppressor retinoblastoma protein inhibits E2F expression. Cyclin D CDK4 and cyclin D CDK6 complexes phosphorylate retinoblastoma protein that leads to inactivation of retinoblastoma protein and expression of E2F. The expression of E2F then leads to the expression of transcription genes and formation of cyclin E CDK2. Therefore, the cell is pushed into the S phase. Cell cycle regulation in S and M phase. Cyclin A CDK2 is required for DNA synthesis. Cyclin A CDK1 and cyclin B CDK1 promote the events of mitosis. Towards the end of mitosis, the anaphase promoting complex causes ubiquitination and destruction
production of cyclin A CDK1 and cyclin B CDK1 that leads to termination of M phase with anaphase, telophase, and cytokinesis. The most radiosensitive phases are the G2 phase and mitosis. The least radiosensitive phase is the latter part of the S phase. I have to stop. Ya, ini iklan. And tell you Silakan kalau ada pertanyaan untuk yang guys about Lecturio. Lecturi. Tadi oke dari The sini gene E2F regulates expression of transcription genes and cyclin-dependent kinase 2, cyclin E, and cyclin A. Ya, itu F tadi kan kalau di gambar tadi dia menghasilkan yang ke bawah sama ke atas tadi ya. Yang ke atas tadi cyclin E, kalau yang ke bawah tadi cyclin E. Habis itu udah cocok ya. Kemudian if there is significant DNA damage, nah, jika ada kerusakan DNA, maka P53 akan muncul. P53 nih, P53 ya, akan stimulates production of menstimulasi produksi P21. P21 tadi kan ada gambarnya, ada chip keep, kemudian ada P53. Nah itu, P53 memproduksi P21, P27, P57 dan sebagainya. P21 binds and inhibits. Nah, P21 tadi sama CKI tadi kan kerjaannya menghambat kompleks dari cyclin dan CDK. Jadi semua dihambat oleh si P21 atau P27. All cyclin CDK complexes which leads to arrest of cell cycle. Jadinya adalah arrest, selnya berhenti. Until the DNA damage is repaired and P21 levels drop. The tumor suppressor. Nah, berikutnya kita belajar RB. Retinoblastoma protein inhibits E2F expression. Cyclin D, CDK. Nah, RB mengikat E2F. Ketika datang CDK4 dan cyclin D, dia akan memfosforilasi RB sehingga E2F-nya lepas. K4 and cyclin D, CDK6 complexes. Ini ya, CDK46 atau dan cyclin D. Phosphorylate memfosforilasi PRB, retinoblastoma protein that leads to inactivation of retinoblastoma protein and expression of E2F. Oke, E2F lepas. The expression of E2F then leads to the expression of transcription genes and formation of cyclin E, CDK2. Therefore, tadi ya, produknya adalah D, E, dan A. Is pushed into the S phase. Cell cycle regulation in S and M phase. Cyclin A, CDK. Nah, tadi ya udah masuk ke cyclin A dan CDK2 itu diperlukan untuk di fase S. Seperti itu. K2 is required for DNA synthesis. Dicatat boleh ya. Dan kemudian cyclin untuk di fase A, M ada dua ini. And cyclin B, CDK. Ya. Cyclin D, CDK1, cyclin E atau cyclin B. Ini di fase M. K1 promote the events of mitosis. Oke, itu dulu. Saya lanjut ke sini coba. Or RB for short. Cyclin D binds with CDK4 and CDK6. These two complexes can partially phosphorylate Oke ya. Cyclin D 4, CDK4 dan 6. Berikutnya akan mengaktifkan inaktifkan RB. Retinoblastoma tumor suppressor protein, or RB for short. RB is bound to E2F, a transcription factor. When the lihat ya, E2F digantung sama RB. Cyclin D, CDK4, and cyclin D, CDK6 complexes partially phosphorylate RB. It loosens its grip on E2F. E2F can then activate transcription of the cyclin E gene. Cyclin E binds CDK2. Oke ya, E2F bisa menghasilkan cyclin A. Tadi udah ada gambarnya. And this complex fully phosphorylates RB, completing its inactivation. Cyclin E also phosphorylates P27-KIP1.
an inhibitor of cyclin D. Phosphorylation of P27-KIP1 tags it for degradation. Degradation of this protein. Oke, informasi baru ternyata cyclin E juga bisa mengfosforilasi P27, yang mana jika P27 itu difosforilasi, dia akan hancur. Promotes expression of cyclin A. E2F also promotes transcription of cyclin A. Tadi ya ada E, ada A, dan A-nya pun ada dihasilkan. By removing the repressor molecule cell cycle responsive element, or CCRE, from the promoter, allowing the cell to enter S phase. The action of E2F on cyclin A expression is part of a negative feedback loop, since the cyclin A CDK2 complex phosphorylates E2F, preventing it from removing the repressor molecule. Cyclin A is the only cyclin that plays a role in the regulation of two cell cycle stages. It can activate two CDKs, CDK2 and CDK1. When cyclin A forms a complex with CDK2, it allows the cell to progress to S phase. Meanwhile, binding of cyclin A to CDK1 allows entry into M phase. During S phase, cyclin A resides in the nucleus. It directs the initiation and completion of DNA replication. Critically, cyclin A ensures that DNA replication only occurs once per cell cycle by preventing assembly of excessive replication complexes. How does it accomplish this? Well, remember how cyclin E is around at the end of G1? One way in which it helps the cell move into S phase is by initiating assembly of the pre-replication complex. This complex is needed for DNA replication to occur and forms at the origin of replication. However, cyclin A also associates with CDK2 and replaces cyclin E. Once the cyclin A CDK2 complex concentration reaches a critical threshold, assembly of the pre-replication complex is terminated. The cyclin A CDK2 complex also regulates DNA replication by phosphorylating certain DNA replication machinery components. Later in S phase, cyclin A also forms a complex with CDK1, remaining bound until late in the G2 phase, when it is replaced by cyclin B. The cyclin A CDK1 complex is believed to aid in activation and stabilization of the cyclin B CDK1 complex before being ubiquitinated. This degradation of the cyclin A CDK1 complex induces mitotic exit, in other words, the end of mitosis. Cyclin B is a mitotic cyclin which binds to CDK1 to form the maturation promoting factor, or mitosis promoting factor, abbreviated MPF. The concentration of MPF rises until mitosis, until its concentration falls abruptly due to degradation of cyclin B. High concentrations of cyclin B are necessary for cells to enter M phase, and low concentrations are needed to exit M phase. If you found this video helpful. Oke, itu dulu ya. Saya takut nanti overwhelming. Ya, silahkan kalau ada yang mau merangkum tentang cyclin dan CDK-nya di fase sepanjang siklus sel, silahkan. Coba si Okta coba. Apa yang dicatat Okta? Assalamualaikum. Si kuliah. Silakan Okta dibantu untuk merangkum cyclinnya. Oh, cyclin aja ya, Pak. Oh, cyclin pasangannya dan di mana aja yang sesuai dicatat tadi. Oh. Tidak harus detail kok. Saya juga tidak meminta kalian untuk paham tahap-tahap awal. Setidaknya di fase G1S kalian tahu itu aja. Oh, kalau yang tadi ada di catatan saya itu, kalau misalnya cyclin D itu dia mulainya dari fase G1 dan dia meningkat terus dia menurunnya di fase M. Oke. Kalau cyclin E berlangsung dari fase G1. Terus cyclin B dia titik puncaknya itu ada di fase M. Antara fase M
terus dia menurunnya di akhir fase M juga, Pak, gitu. Oke, iya. Kalau kompleksnya sendiri apa aja dan apa aja? Misalnya cyclin D dengan CDK 46, ya kan? Iya, kalau cyclin D itu kompleks 46, kalau yang A itu 2 sama 1, juga cyclin E itu kalinya K2. Gitu, Pak. Cyclin A? Cyclin A 1 sama 2. Oke. Cyclin B dengan apa? Cyclin B, saya tadi kelewat, Pak, belum nyata. Oh iya. Oke. Cyclin B itu di fase M tadi itu ya. Jadi dia terakhir. Kan DEAB. D itu yang awal, EA tadi yang di S tadi, B itu di fase M terakhir. Nanti bisa lihat juga, saya juga nggak hafal soalnya. Saya bagian-bagian terakhir juga nggak begitu hafal. Tapi yang saya minta kalian tahu adalah bagian awal. Setidaknya seperti itu. Ya, adik-adik silakan kalau ada pertanyaan terkait cyclin dan tadi itu ya, kompleksnya dan di fase itunya, di fase-fase sikluselnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Oke, saya satu lagi ya. The tumor suppressor protein retinoblastoma is found on chromosome 13. Retinoblastoma structure has two domains, A and B, that form a pocket domain permitting binding of E2F. You can think of him as your friendly police officer. E2F is a transcription factor that promotes cell cycle progression by producing proteins, including cyclin-dependent kinases 4 and 6, and cyclin D. Extracellular signals, such as stress, can also increase cyclin D levels. You can think of him as your criminal ringleader, with his accomplices. Cells go through a number of cell cycle stages to proliferate, including GAP1 phase, synthesis, GAP2 phase, and mitosis. Our friendly officer RB and criminal ringleader collide in G1. Hypophosphorylation of officer RB results in the arrest of ringleader E2F, locking him away and preventing his nefarious acts of initiating proliferation. As G phase progresses, RB is increasingly phosphorylated by increasing cyclin D CDK4/6 complexes. Phosphorylation inhibits E2F binding, releasing the E2F. This could also be seen as E2F's accomplices coming to the rescue and bribing Officer RB to release their ringleader. Now free to get back to his usual antics, E2F causes proliferation by entering the nucleus and promoting transcription of proteins required for S-phase progression. When Officer RB is mutated, he's no longer able to bind E2F. These may be inactivating mutations or promoter hypermethylation. Oke, yang ingin saya panggil di sini adalah si RB dia ngikat E2F, sehingga ketika RB itu tadi di swab tadi ya, pakai dolar tadi, si E2F-nya lepas. Nah, akhirnya E2F bisa menyandi protein-protein targetnya. Ada cyclin E, ada cyclin A, dan lain-lain. Nah, pada kanker, RB-nya itu dia termutasi. Sehingga E2F-nya itu bebas kemana-mana ya. Jadinya E2F bisa memicu proliferasi yang tidak terkontrol dan akhirnya bisa menyebabkan kanker seperti itu. Ya, itu kira-kira penjelasan tentang pengaturan regulasi siklus sel yang melibatkan
banyak regulator ya. Contohnya ada macam-macam ini. Oke, jika tidak ada, saya lanjutkan. Ini sekilas saja ya. Tadi adik-adik udah paham. Jadi ada suatu mitogen, dia akan mengaktifkan cyclin D. Cyclin D akan berbentuk kompleks dengan CDK46. Kemudian kompleks ini akan memfosforilasi RB. RB semula berikatan dengan E2F. Nah, ketika udah dalam kondisi hiperfosforilasi, ini RB-nya tidak tidak bisa mengikat E2F lagi, sehingga E2F rilis. Nah, E2F yang lepas ini akibatnya bisa menghasilkan enzim-enzim atau protein yang terlibat ke fase S. Contohnya ada cyclin E, cyclin A, polimerase dan sebagainya. Nah, salah satu produk dari E2F itu juga ada namanya cyclin E. Nah, cyclin E itu nanti dia akan berikatan dengan CDK2. Ingat ya, E dengan CDK2 termasuk juga itu masih kan A, tapi tidak digambar di sini. Nah, kompleks cyclin E dan CDK2 ternyata bisa juga memkorelasi RB. Nah, ini untuk memantapkan supaya E2F itu semakin lepas dari RB. RB-nya terasingkan. Seperti itu. Nah, ini ada protein inhibitor namanya adalah P27, P21. Tadi yang ChIP-KIP tadi menghambat kompleks CDK2 dan E atau kompleks lainnya. Untuk yang 15, 16 atau INFOR tadi dia menghambat kompleks cyclin D dan CDK46. Itu saja. Ya, dua gambar ini silahkan kalau ada pertanyaan, intinya di gambar ini kok sebenarnya. Silahkan ada pertanyaan. Halo? Oke, jelas. Ya, untuk yang lain, protein RB tadi dalam keadaan tidak terfosforilasi atau defosforilated RB, dia akan berikatan dengan E2F. Tetapi jika ini ya, dalam keadaan terikat, E2F tadi tidak aktif. Nah, E2F ini akan lepas bila RB itu terfosforilasi oleh CDK sehingga dia akan aktif. Nah, E2F ini yang akhirnya akan memacu transkripsi gen-gen yang diperlukan untuk keperluan perjalanan sel, yaitu ada dihidrofolat reduktase, DHFR, kemudian ada timidin kinase, kemudian ada juga cyclin E dan cyclin A yang diperlukan untuk perjalanan daur sel berikutnya. Nah itu penjelasan dari gambar tadi. Kemudian yang penting juga RB itu dia juga mengikat namanya protein disebut sebagai HDAC atau histone deacetilase. Jadi HDAC itu suatu enzim yang mengikat kromatin itu ya sehingga dia tidak bisa terjadi transkripsi. Ketika RB-nya ini aktif, maka HDAC ini akan dibuang dan akhirnya terjadi transkripsi. Itu intinya. Masih sama ya. Jadi ketika RB-nya itu dihiperfosforilasi, dihasilkan cyclin E dan cyclin A. Sehingga cyclin E dan cyclin A nanti yang membuat dia terjadi hiperfosforilasi. Ya, kemudian ini ada negatifnya DCKI-nya yaitu P21 dan P27. Kemudian ini yang akan menghambat, tadi sudah saya jelaskan juga ya, menghambat kompleks dari CDK dan cyclin. Ya, jadi ini adalah penjelasan dari gambar saya ini, gitu ya. Ya, kalau paham gambar ini, insya Allah adik-adik bisa paham tentang regulator siklus sel yang utama, seperti itu ya. Seperti itu. Ya, intinya di gambar ini.
Nabila mana suaranya dari ini belum kelihatan. Iya, Pak. Gimana, jelas? Jelas, Pak. Cuma Ya. sulit emang, Pak. Yang ini agak rumit dari yang kemarin. Iya. Saya makanya, tapi nanti saya mungkin bisa bagi ini ya. Saya bagi, mungkin ada jurnal yang membahas ini, jadi nanti adik-adik bisa baca juga. Tentu PowerPoint ini dan video ini nanti saya bagikan buat adik-adik belajar untuk menghadapi UTS. Soal saya pilihan ganda ya, jadi nanti saya keluarkan untuk bagian ini di fase G1S saja. Jadi yang untuk G2M tidak saya keluarkan. Ya. Jadi di sini saja nanti sampai stop sini aja untuk belajar untuk stop ini, karena kalau sudah situ nanti adik-adik kewalahan. Ya, intinya yang basic tadi udah saya jelaskan sama gambar sampai sini saja. Jadi gambar ini kalau adik-adik paham, insya Allah bisa untuk pertemuan 3 ini. Ya, Bapak, kita masih. maaf, izin bertanya. Iya, silakan. Nanti ada jurnalnya ya, Pak? Nanti saya kirimkan lewat Ibu. Ya, Ibu Zil. Ya, saya lupa. Ya, ini saya berikan lewat beliau. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, saya minta satu orang untuk menjelaskan gambar ini, silahkan volunteer. Kalau misalnya bisa menjelaskan gambar ini, maka insya Allah paham. Silahkan, relawan untuk menjelaskan gambar ini. Untuk memantapkan kalian juga. Siapa yang mau mencoba dari sini ya, dari mitogen kemudian ke sini dan berikutnya. Silahkan. Saya, Pak, ingin mencoba. Ya, silahkan. Siapa namanya? Nama saya Syifa Lutfia, NRP 041. Oke, ya. Dari mitogen kemudian berikutnya. Silahkan. Jadi pertama, yang cyclin D itu berikatan dengan CDK4 atau 6. Kemudian melakukan fosforilasi, melepaskan fosfornya ke PRB. Oke. Kalau misal PRB-nya itu, fosfornya di PRB itu semakin banyak, maka E2F-nya akan lepas. Oke. Terus kalau lepas itu, E2F bisa mentranskripsi protein DHFR, TK, TS, dan lain-lain. Terus bisa juga untuk memproduksi cyclin E dan A. Oke. Cyclin E itu akan berikatan dengan CDK2, kemudian melakukan fosforilasi juga untuk tujuannya sebagai umpan balik positif untuk memastikan kalau E2R-nya benar-benar terlepas dari PRB. Oke, E2F ya, oke. Kalau yang cyclin A itu berikatan dengan CDK2, kemudian melakukan fosforilasi untuk menjamin si E2F-nya juga bisa menghasilkan protein-protein yang tadi. Oke, berikutnya. Yang negatif ya, Pak? Nah, negatif ya. Yang negatif itu ditandai dengan tanda-tanda yang panah tumpul tadi itu. Siapa aja dan ngapain dia? Ada P53. P53 itu kan isinya P21, P27 sama. Intinya P53 memicu produksi. Oh, ya, P53 memicu produksi chip-chip itu yang P21, P27 dan P57. Tujuannya untuk menghambat CDK dan cyclin. Oke, menghambat kompleks ya? Kompleks. Kompleks CDK dan cyclin, oke. Kemudian yang P16. Ya. Itu untuk menghambat D dan K4 ya, Pak? Ya, kompleks cyclin D dan CDK4. Kompleks cyclin. Ya. Kemudian yang RB juga termasuk yang negatif, yang tumor supresor. Itu dia menghambat E2F. Ya, itu F itu suatu faktor transkripsi yang penting untuk
proliferasi dan dia ternyata mengikat seperti itu. Ya, bagus. Terima kasih. Jadi kalau saya tanya, pada tumor yang sering termutasi apa berarti? Jawabannya apa? Ada 2 protein ini yang di sini itu dia sering termutasi sehingga pertumbuhan tidak terkontrol. Berarti apa itu? Kalau saya soalnya itu. Pada tumor ada 2 protein yang sering termutasi. Dan akibatnya karena keduanya itu termutasi sehingga pertumbuhannya tidak terkontrol. Nah, berarti jawabannya dari gambar ini? Apa kira-kira? Bisa coba? E2F bukan, Pak? Kan. Izin menjawab, Pak. Ya. RB bukan, Pak? Ada 2, apa dan apa? RB dan P53 bukan, Pak? Oke, ya. Ya, jadi pada tumor RB dan P53 itu sering termutasi. Nah, kalau termutasi kan berarti tidak ada yang ngontrol D1 ITF itu kan, jadi dia bebas sembarangan, jadi dia membuat kerusuhan gitu ibaratnya gitu, tidak ada yang memenjara mereka gitu. Jadi P53 itu suatu ini ya, penjaga sel yang mana bisa mengendalikan kompleks ini, mengendalikan itu F, tapi jika itu terjadi mutasi, dia lemah, tidak bisa mengikat kedua ini, sehingga akibatnya pertumbuhan sel tidak terkontrol dan menyebabkan kanker tadi. Ya, itu jawabannya. Oke, adik-adik, sekian kuliah kita hari ini. Semoga bisa